يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, para penuntut ilmu, para tulab wa thalibat di Ma'had Al-Imam Syu'bah, ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki sesi yang pertama. Nah, pada mulazamah kali ini kita akan membahas apa persamaan dan perbedaan dua kitab ini, yaitu Manzumah Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Al-Jazari. Baik, kita akan bahas persamaannya dulu. Kalau kita lihat secara garis besar ada beberapa persamaan dari dua kitab yang fenomenal ini. Ya, yang pertama persamaannya yaitu kedua manzumah atau kitab ini ditulis dengan rasm arudi. Ya, kita sering dengarnya adalah rasm Utsmani. Nah, jadi rasm itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama dari rasm imla'i, ya, atau rasm qiyasi, ya, yaitu kaidah ketika orang mendengarkan sebuah percakapan langsung ditulis begitu aja, ya. Jadi apa yang dia dengar langsung dituliskan. Nah, biasanya kalau ya mudahnya kalau misalkan kita menyebut nama orang ajam, misalkan Supriyono, nah, kan gak ada kaidah ya, langsung aja ditulis seperti itu. Nah, itu imla'i, ya, qiyasi. Kemudian yang kedua yaitu rasm Utsmani yang sering kita dengar, ya, rasm Utsmani yang ditulis, yang digunakan oleh para sahabat, yang disahkan oleh Utsman bin Affan ketika menulis ayat-ayat Al-Quran di dalam mushaf. Ini rasm Utsmani. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri tentang rasm Utsmani. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasm arudi. Ya, rasm arudi ini dari ilmu arud, ya. Dan ilmu arud ini seperti mudahnya seperti syair, ya. Ya, dia memiliki timbangan. Kalau kita ada sajak, ada pantun begitu, ya. Nah, ilmu arud ini dirumuskan, ya, atau ditulis, ya. Ya, bukan ditemukan, ya, tapi menulis, ya, dirumuskan oleh seorang imam yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang beliau wafat tahun 170 Hijriah. Nah, ini beliau sangat memiliki peran yang sangat besar di dalam perkembangan ilmu Al-Quran dari sisi rasmnya. Nah, baik. Jadi beliau ini ahlu bahasa, ahlu lughah, ya. Jadi menciptakan atau merumuskan, ya, ilmu arud, ya, itu seperti yang ada di manzumah ini, ya. Jadi menggunakan rasm arudi. Jadi ada timbangannya sendiri. Antara kanan dan kirinya sama, ya. Ada wazannya. Ya, itu. Ya, ditulis atau dirumuskan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baik. Kemudian persamaan yang kedua dari Tuhfatul Atfal, Manzumah Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Al-Jazari, ini dia kalau tadi ditulis dengan rasm Utsmani, ditulis dengan rasm arudi, kemudian dia memiliki wazan yang sama, timbangan yang sama, ya. Timbangannya disebut bahar kamil rojas, bahar rojas, ya. Kalau misalkan pantun kan ada AABB, ABAB, kan seperti itu, ya. Kalau kita perhatikan baik Tuhfatul Atfal maupun Jazari, dia memiliki timbangan yang sama. Yaqulu raji, ya, rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri, dan seterusnya. Jadi bahar atau timbangan, perhatikan antara
bait yang sebelah kanan dan kiri itu memiliki timbangan yang sama. Rumusnya apa? Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, itu ya. Jadi memiliki timbangan yang sama, mustaf'ilun 3 kali, mustaf'ilun 3 kali, kanan dan kiri. Nah, tapi timbangan ini punya turunan, ya, terkadang berubah. Nah, ini ada beberapa turunan. Turunan yang pertama yaitu sinnya hilang. Sukun yang pertama hilang. Tadinya kan mustaf'ilun, sukun yang pertama hilang. Jadinya mutaf'ilun. Jadi mutaf'ilun, 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 mutaf'ilun. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua berarti yang pertama kan mustaf'ilun, yang kedua berarti mutaf'ilun. Nah, kemudian yang ketiga sukun yang kedua hilangkan. Jadi nah berarti fa-nya yang hilang. Jadinya musta'ilun. Musta'ilun, 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 musta'ilun. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat berarti kedua sukunya hilang. Mustaf, sin dan fa-nya hilang. Jadinya muta'ilun, 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 muta'ilun. Nah, ya, jadi kedua sukunya dihilangkan. 4. Kemudian yang kelima, ya, kelima ini dia hanya berlaku di susunan ketiga masing-masing ujung baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ana ulangi, sebelah kanan ada 3, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, berlaku yang paling ujung aja, ya. Begitu juga yang sebelah kiri, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, berlaku yang paling ujung. Yang ujungnya berganti menjadi mustaf'il. Nah, jadi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'il. Nah, dia di sini berubah. Begitu juga dengan yang kiri, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'il. Baik. Itu yang kelima, ya. Jadi hanya berlaku di ujung masing-masing baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Nah, kemudian yang keenam, turunan yang keenam, ya, masih dari variasi dari wazannya. Dari wazan dasarnya mustaf'ilun, yang sekarang yang keenam sama, hanya ujung yang belakang yang ketiganya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mutaf'il, ya. Mutaf'il. Yang ketiga mustaf'ilun, mustaf'ilun, mutaf'il. Nah, jadi ini ada 6 bentuk wazan dari Bahr Rojas, ya. Makanya nanti ketika membaca manzumah ini perhatikan, dirasakan ada wazannya, sehingga harokat akhirnya pun terkadang dihidupkan supaya supaya wazan ini menjadi tepat, ya, timbangannya tepat, ya. Yaqulu ra ji'afirab bin sami'i. Nah, jadi mustaf'ilun, 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 Muhammadub Nul Jazari Yisyafi'i. Nah, seperti itu. Jadi yang terbiasa membaca akhirnya disukunkan, ya, ini dihidupkan, ya, dihidupkan harokat akhirnya. Ya, ada juga yang nanti kita bisa lihat bahwasanya di akhir ujung katanya itu dia punya penambahan huruf untuk menyeimbangkan dari wazan tersebut. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan wazan ini, ketika membaca, ketika bergeser wazannya antara kanan dan kiri akan terasa aneh, kok kayaknya nggak imbang deh. Nah, itu pentingnya untuk mencermati wazan ini. Nah, itu persamaan yang kedua. Yang pertama yaitu ditulis dengan Rasm Arudi. Yang kedua dalam wazan yang sama yaitu Bahr Kamil Rojas. Kemudian yang ketiga itu sama-sama ditulis oleh 2 orang ulama ahlul qiraat. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut biografinya ketika sudah masuk pembahasan. 2 ahlul qiraat ini yaitu Imam Ibnu Jazari, ya, sudah sangat masyhur. Seluruh ijazah Al-Qur'an, ya, semua dari manapun jalurnya, jalur Nusantara kah, jalur Syam kah, jalur Misri, jalur Madinah, jalur manapun, ya, dari Yamani dan seterusnya, ijazah Al-Quran, sanad Al-Quran itu akan menemukan 2 nama yang terus berulang dari manapun jalurnya, ya.
dua nama ini akan terus ada. Yang pertama nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yang kedua adalah nama Imam Ibnul Jazari. Nah ini Masya Allah ya. Jadi dua nama ini selalu ada. Jadi kalau kita lihat ijazah Al-Quran tidak ada nama Imam Ibnul Jazari, maka diragukan sanad Al-Qurannya. Baik. Ya. Beliau termasuk ulama yang paling detail dalam membahas ilmu tajwid dan qiraah. Nah, ilmu tajwid dan qiraat. Kemudian yang kedua sama Imam Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri, itu juga beliau ulama dalam tajwid dan qiraat, ya. Salah satu ulama guru beliau yang masyhur dalam ilmu qiraat, ya, yang disebutkan di manzumah ini, ya, Al-Mihi, ya, Syekh Nuruddin Al-Mihi. Ini merupakan guru besarnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam ilmu Al-Quran dan qiraat. Nah, baik. Jadi sama-sama ditulis oleh dua orang pakar dalam ilmu qiraat. Kalau dia sudah pakar di ilmu qiraat, pasti di tajwidnya sudah sangat mungkin. Nah, makanya ini pembelajaran kita ada step by stepnya, tingkatan-tingkatannya. Jangan orang ujuk-ujuk langsung belajar qiraat tapi tajwidnya belum mungkin. Nah, kita mungkinkan dulu tajwidnya, setelah itu kita bisa melangkah ke ilmu qiraat insyaallah taala. Nah, persamaan yang keempat, nah ini yang paling mendasari, paling luar biasa, ya. Dua kitab ini sama-sama ditulis dengan orang yang dikatakan para ulama, ya, mereka ini adalah orang-orang yang sangat mukhlis, sangat ikhlas, ya. Ciri khasnya apa? Karya beliau walaupun sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, sampai detik ini masih dipelajari di hampir seluruh rumah-rumah pembelajaran Al-Quran, di madrasah, di ma'had, nah, bahkan dijadikan kurikulum utama, ya, di seluruh dunia, ya. Tidaklah kita jumpai di mana di situ ada pembelajaran Al-Quran kecuali mempelajari dua manzumah ini, entah Tuhfatul Atfal atau Muqaddimah Al-Jazari, itu pasti, ya. Nah, kenapa yang dipilih Muqaddimah Al-Jazari bukan yang lain? Padahal kan banyak, ya, manzumah tentang ilmu tajwid kan banyak. Kenapa yang dipilih Tuhfatul Atfal di zaman beliau itu juga banyak sekali yang manzumah semisal dengan itu. Kenapa Allah memilih dua karya ini, dua kitab ini? Karena dikatakan para ulama, karena mereka menulisnya dengan keikhlasan yang luar biasa. Maka kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin, jangan lupakan perkara ini, ya, bab keikhlasan. Jadi antum ketika memiliki sebuah lembaga pendidikan, ya, jangan silau dengan banyaknya murid, ya, jangan silau dengan banyaknya follower. Nah, ini justru akan menghancurkan keikhlasan kita. Dikhawatirkan bisa meruntuhkan amal atau keikhlasan kita, ya. Baik, luruskan niat, ya, supaya apa? Ilmu kita menjadi ilmu yang nafi, yang bisa menjadi jariah, tentunya menjadi wasilah kita untuk mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini materi yang pertama, insyaallah taala kita akan lanjut di materi berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.